Jika kita ingin menjadi investor saham yang go to the next level, kita harus mengerti 6 jenis perusahaan ini. Peter Lynch yang pernah mengalahkan performance Warren Buffett lah yang mencetuskan 6 jenis perusahaan ini. Di antaranya ada the slow growers, the stalwarts, the fast growers, the cyclicals, turnarounds, and the asset plays. Mengapa Peter Lynch perlu membedakan perusahaan menjadi 6 jenis? Karena waktu untuk membeli atau menjual setiap jenis perusahaan ini berbeda, tidak sama. Keuntungan dan risiko untuk setiap jenis perusahaan ini pun tidak sama. Dan cara menganalisa setiap jenis perusahaan ini juga tidak sama. Bagaimana perbedaan-perbedaan dari perusahaan ini? Jika kita ingin go to the next investor level, mari kita simak video ini. Ayo bantu kita untuk terus memproduksi video-video yang lebih baik dengan cara subscribe dan like video kita ya. Sudah, mari kita lanjutkan. The slow growers adalah perusahaan yang pertumbuhan labanya sudah cukup kecil atau steady dan biasanya merupakan perusahaan besar yang sudah cukup tua. Perusahaan ini dulunya adalah fast grower company, namun sekarang sudah susah berekspansi lebih besar lagi karena pangsa pasarnya yang sudah terbatas. Perusahaan ini tetap menghasilkan keuntungan, hanya saja sudah sulit berekspansi. Dan karena sudah sulit berekspansi, perusahaan ini cenderung membagikan dividen yang banyak. Jadi, ciri-ciri dari perusahaan ini adalah pertumbuhan laba yang kecil, biasanya di bawah 10%, sulit untuk berekspansi, dan yang ketiga selalu membayar dividen, dan dividennya cukup besar, yang ditunjukkan dari dividen payout ratio yang tinggi. Salah satu contoh paling gampang dari perusahaan ini adalah KLBF atau Kalbe Farma. Pada tahun 2018, Kalbe Farma berhasil mencapai laba sebesar 2,4 triliun. Dan pada kuartal 3 2022, laba TTM atau laba 12 bulan terakhir dari Kalbe Farma berhasil mencapai 3,38 triliun. Jika dirata-ratakan, peningkatan laba dari Kalbe Farma ini hanya sekitar 8,31% setiap tahunnya, masih di bawah 10%. Selain itu, Kalbe Farma juga rajin membagikan dividen setiap tahunnya. Pada tahun 2022, Kalbe Farma membagikan dividennya lebih dari 51% dari laba tahun sebelumnya. Karena pertumbuhan labanya kecil, membagikan dividen yang banyak setiap tahunnya, dan ruang ekspansinya yang sudah terbatas, Kalbe Farma cocok dikategorikan sebagai the slow growers. Kelebihan dari berinvestasi di perusahaan slow growers adalah perusahaan ini menawarkan risiko yang sangat kecil, karena perusahaan ini biasanya sudah cukup konsisten dalam mencetak laba walaupun pertumbuhannya yang kecil. Risikonya kecil juga karena perusahaan ini biasanya sudah besar dan memiliki sistem operasional bisnis yang lebih mature. Sedangkan kelemahan dari berinvestasi di perusahaan ini sudah jelas, yaitu return yang ditawarkan kecil, karena hal utama yang biasanya diharapkan dari perusahaan slow growers adalah dari dividennya. Sedangkan return dari capital gain-nya cenderung kecil. Jadi perusahaan ini cocok untuk investor yang ingin mendapatkan low risk dan nggak masalah dengan low return juga. Jika kita ingin berinvestasi di slow growers dengan risiko yang kecil, kapan sebaiknya kita membeli perusahaan ini? Belilah perusahaan ini ketika perusahaan menawarkan pembagian dividen tiap tahunnya dan dividennya terus meningkat. Yang kedua, menawarkan dividen yield yang tinggi. Dan yang ketiga, yang terpenting, belilah ketika harganya sedang benar-benar murah. Dan jika kita telah memiliki perusahaan jenis ini, juallah ketika perusahaan telah kehilangan pangsa pasar selama 2 tahun berturut-turut, seperti yang terjadi di beberapa perusahaan rokok. Yang kedua, tidak ada produk baru yang sedang dikembangkan. Yang ketiga, harga saham menjadi rendah, namun dividennya juga memburuk. Yang keempat, memburuknya fundamental perusahaan. Pasti banyak yang tidak terlalu tertarik pada perusahaan slow growers karena returnnya yang tidak terlalu tinggi. Dan memang kenyataannya Peter Lynch sendiri tidak membeli banyak slow growers company pada portofolionya. The Stalwarts adalah perusahaan besar yang kecepatan pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, namun pertumbuhannya lebih cepat dari the slow growers. Ciri-ciri dari perusahaan ini adalah pertumbuhan labanya 10-20% per tahun, dan pertumbuhannya ini juga cukup stabil. Hal paling penting dalam berinvestasi di perusahaan jenis ini adalah pada harga berapa kita beli perusahaan ini. Contoh dari perusahaan ini adalah Bank Mandiri atau BMRI.
Pada tahun 2018, BMRI berhasil mencapai laba sebesar 25 triliun, dan pada tahun 2022, laba BMRI berhasil mencapai 41 triliun. Jika dirata-ratakan, peningkatan laba dari BMRI ini sekitar 13% setiap tahunnya, lebih besar dari 10%, namun belum sampai 20%. Kelebihan lain berinvestasi di perusahaan ini adalah kestabilan pertumbuhannya, bahkan dalam masa resesi atau saat yang sulit. Namun kelemahan dari berinvestasi pada perusahaan ini adalah return yang ditawarkan tidak setinggi jika berinvestasi pada fast growers. Keuntungan besar bisa kita dapatkan dari stalwarts tergantung kapan kita membeli dan di harga berapa kita membelinya. Karena perusahaan ini tidak sebesar slow growers, dalam waktu tertentu perusahaan ini terkadang dapat dihargai cukup murah. Jika kita ingin membeli stalwarts, perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah harganya murah? Price earning ratio akan memberitahu kita apakah harganya sedang murah atau tidak. Yang kedua, cek apakah pertumbuhan laba jangka panjangnya cukup tinggi. Dan apakah pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan selama beberapa tahun terakhir. Dan yang ketiga, cek bagaimana keadaan perusahaan selama resesi atau kejatuhan market. Apakah perusahaan tersebut cukup stabil. Peter Lynch selalu menjaga agar stalwart company tetap ada pada portofolionya, karena mereka punya kelebihan, yaitu mereka menawarkan perlindungan yang sangat baik saat terjadi resesi bahkan saat-saat yang sulit. Jika kita sudah mempunyai perusahaan stalwarts, tanda utama untuk menjual perusahaan ini adalah ketika harga perusahaan tersebut telah meningkat secara signifikan dan sudah dalam kondisi overvaluation. Dan kalau kita ingin mendapatkan return yang lebih besar, kita bisa berinvestasi pada perusahaan ketiga, yaitu perusahaan the fast growers. Fast grower adalah salah satu jenis perusahaan yang sangat disukai oleh Peter Lynch. Menurut Peter Lynch, the fast grower company adalah perusahaan kecil yang agresif yang dapat bertumbuh lebih dari 20% per tahunnya. Kelebihan dari berinvestasi pada perusahaan ini adalah kita bisa mendapatkan return yang sangat tinggi dikarenakan pertumbuhan laba perusahaan yang tinggi. Pertumbuhan perusahaan yang tinggi akan membuat harga saham semakin tinggi juga dihargai oleh pasar dan akan memberikan return yang tinggi pada investor yang membelinya. Contoh ekstrim dari perusahaan fast grower adalah ADES. Pertumbuhan rata-rata tahunannya mencapai 62% per tahun. Pada tahun 2018, laba ADES hanya sebesar 53 miliar. Namun pada tahun 2022, laba ADES sudah mencapai 364 miliar. Laba dari ADES juga konsisten tumbuh pesat setiap tahunnya. Dengan kenaikan laba yang pesat ini, harga saham ADES pun ikut menaik dengan pesat. Pada awal 2019, harga saham ADES hanya sebesar 905 per lembar saham. Namun pada akhir 2022, harga sahamnya sudah mencapai 7.175 per lembar saham, menaik hingga 692% hanya dalam waktu 4 tahun. Namun tetap berlaku prinsip high risk, high return pada jenis perusahaan ini. Ada risiko yang cukup besar dari fast grower company. Karena merupakan perusahaan kecil, laba fast grower bisa bertumbuh dengan sangat tinggi karena ruang ekspansinya yang besar. Namun, perusahaan kecil ini juga belum stabil dalam mempertahankan labanya. Ketika pertumbuhan perusahaan ini menurun pesat, maka harga sahamnya pun juga dapat turun pesat dalam waktu yang singkat. Namun selama fast grower dapat menjaga pertumbuhannya, mereka adalah big winners pada pasar modal, karena harga sahamnya juga akan tumbuh cukup tinggi. Karena memiliki risiko yang tinggi, kita harus lebih detail dalam menganalisis perusahaan ini. Ada beberapa hal yang harus kita cek sebelum membeli perusahaan fast growers. Belilah perusahaan fast growers jika yang pertama, pertumbuhan laba perusahaan konsisten lebih dari 20% dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua, lihat apakah ekspansi yang dilakukan perusahaan semakin cepat atau malah semakin melambat. Yang ketiga, perusahaan telah berhasil menggandakan kesuksesannya di lebih dari satu kota. Hal ini menunjukkan kesuksesannya dalam berekspansi. Yang keempat, perusahaan ini masih memiliki ruang untuk bertumbuh dengan segmen market yang masih besar pada industrinya. Dan yang kelima, lihat apakah produk yang membuat perusahaan kaya adalah bisnis utama dalam perusahaan tersebut. Dan yang terakhir dan paling penting juga, beli ketika PE rasio mendekati persentase dari pertumbuhan laba. Atau dengan kata lain, gunakan valuasi Price Earning Growth Ratio.
Pada valuasi ini, jika PEG sama dengan 1, berarti perusahaan sedang dalam fair value. Jika PEG lebih kecil 1, berarti perusahaan sedang undervaluation. Jika PEG lebih besar dari 1, perusahaan ini sedang overvaluation. Jadi, kita harus membeli perusahaan fast growth company ketika PEG lebih kecil daripada 1. Jika kita telah memiliki perusahaan jenis ini, maka kita sebaiknya jangan terlalu cepat menjual perusahaan ini, karena perusahaan ini bisa menawarkan return yang lebih besar dalam jangka panjang. Tapi kita harus segera menjualnya jika perusahaan ini bermasalah dan mulai melambat pertumbuhannya. Menurut Peter Link, sebaiknya kita mulai berpikir untuk menjual perusahaan ini ketika 1. Kondisi perusahaan menjadi tidak baik dan pertumbuhannya semakin kecil. Kedua, perusahaan telah berhenti membuka toko-toko atau gerai-gerai baru, dan penjualan dari toko-toko lamanya mengalami penurunan, yang berarti ekspansinya sudah melambat. Yang ketiga, saham tersebut sudah dijual pada PEG yang overvaluation. Yang keempat, adanya kasus fraud yang membuat 3 majalah nasional telah menjelekkan CEO-nya. Banyak juga ya hal yang harus kita pertimbangkan. Untuk lebih simpelnya, ingat 2 hal ini. Yang pertama, belilah perusahaan fast growers yang benar-benar memiliki growth yang tinggi dan ruang ekspansinya yang masih besar. Yang kedua, jualah perusahaan fast growers ketika perusahaan tersebut tidak fast atau tidak cepat lagi pertumbuhannya, yang dapat dilihat dari penurunan kinerja labanya dan ruang ekspansi yang semakin kecil. Dalam berinvestasi pada perusahaan slow growers, stalwarts, dan fast growers, kita meninjau dari kecepatan pertumbuhan perusahaan tersebut. Fast growers adalah perusahaan yang bisa memberikan return terbesar di antara slow growers dan stalwarts. Namun, ternyata ada 3 jenis perusahaan lain yang bisa menawarkan keuntungan yang besar seperti fast growers. Akan kita bahas di video selanjutnya. Karena itu, jangan lupa subscribe dan on-kan notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan videonya. Dan juga like dan komen tentang apapun yang ingin kalian tanyakan terkait investasi, finansial, dan bisnis. See ya!